Oke, setelah pada video pertama kita ngebahas tentang massa atom relatif atau AR itu yang digunakan untuk unsur, kemudian ada massa molekul relatif atau MR, udah kita bahas pada video pertama. Kemudian pada video bagian kedua atau part kedua kita membahas mengenai konsep mol, di mana konsep mol ini bisa dihubungkan dengan jumlah partikel. Intinya jumlah partikel itu pasti dia nanti bilangannya ada yang berpangkat, kemudian ada bilangan Avogadro, kemudian ada massa suatu zat dalam satuannya itu gram, kemudian dihubungkan dengan AR atau MR-nya. Nah, sekarang bagian yang ketiga kita akan ngebahas mengenai hukum-hukum gas. Jadi zat atau partikel itu kan jenisnya ada tiga, ada padat, cair, dan gas. Kemudian kalau untuk yang gas, bentuknya gas saja, ada beberapa rumus yang bisa digunakan yang kemudian bisa dihubungkan dengan konsep mol pada video sebelumnya. Nah, yang pertama pada keadaan standar atau STP, kata-kata kuncinya itu nanti ada pada keadaan STP, standar temperature and pressure. Artinya apa? Dia sudah suhu dan tekanannya itu sudah sesuai dengan standarisasi, di mana suhunya itu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Katanya setiap 1 mol gas apa saja akan mempunyai volume 22,4 liter. Artinya STP-nya keadaan standarnya itu akan memiliki volume 22,4 liter untuk gas apa saja. Jadi dihubungkan dengan konsep mol, di mana untuk mencari mol selain menggunakan rumus yang ada jumlah partikel, massa, AR atau MR, maka bisa dicari juga mol dengan rumus volume gas. Berapa nanti dikasih tahu dalam keadaan STP. Ingat kata kuncinya dalam keadaan STP per 22,4. Kenapa 22,4? Karena tadi standarisasinya volumenya 22,4. Jadi seandainya volumenya yang ditanya berarti putar, maka mol akan dikali dengan 22,4. Sama seperti rumus-rumus sebelumnya, hanya ditukar-tukar saja. Kemudian bagaimana kalau di dalam soal itu atau di dalam data itu diketahui berhubungan dengan jumlah partikel atau yang lainnya, kita hubungkan lagi semuanya. Sehingga dengan demikian antara mol, jumlah partikel, massa zat, dan volume gas dalam STP bisa dihubungkan atau disamakan dengan persamaan berikut. Ini dia. Mol sama dengan rumus di awal, jumlah partikel per L. L ini bilangan Avogadro. Pasti orang di dua nanti angkanya yang berpangkat. Kemudian akan setara dengan massa per AR atau MR. Berarti mencari mol bisa dipakai jumlah partikel per bilangan Avogadro, bisa dicari juga dengan massa per AR atau MR, bisa juga dicari dengan volume dalam liter per 22,4. Ingat ini dalam keadaan STP. Jadi siapapun data yang diketahui di dalam soal, silakan dihubungkan dengan rumus mana yang akan digunakan. Oke. Selanjutnya, kalau dia keadaannya bukan standar, maka perubahan mol itu akan menjadi volume atau sebaliknya dapat menggunakan namanya persamaan gas ideal, atau yang lainnya disebut juga menggunakan gas pembanding. Kemudian disesuaikan dengan hukum Avogadro. Jadi di antara ini yang berlaku adalah mol dan volume, di mana kalau dikasih tahu suhu sama tekanannya, T ini temperatur suhu, P ini pressure atau tekanan. Seandainya dia bukan keadaan standar, bukan keadaan STP, ada angka suhu dan tekanannya, maka rumus untuk mencari mol ini bisa dilambangkan dengan huruf N. Jadi N ini nanti sama dengan juga mol. Nah, kemudian mol sama dengan V per P dibagi RT. Dan tadi kalau mencari mol diketahui bila suhu dan tekanannya diketahui, maka rumusnya mol sama dengan VV per RT. V-nya ini merupakan volume gas, P-nya ini merupakan tekanan, R dan T-nya itu merupakan suhu, R ini merupakan ketetapan. Nanti nilainya 0,082. Kemudian kalau misalnya terdapat dua gas,
karena dia bisa pakai gas pembanding. Terdapat 2 gas, maka dibandingkan 2 gas tersebut, maka V1 dibanding N1, N tadi adalah mol, maka V1 dibagi mol 1 akan sama dengan V2, volume gas kedua dibagi dengan mol kedua. Wah, mol di sini nanti tergantung soalnya bisa apa yang mau dirubah atau apa yang diketahui. Bisa ada JP, ada massa, ada AR, tergantung, yang penting dia mol. Sesuaikan dengan data apa yang ada di soal. Oke, dan tadi kalau mencari mol diketahui bila suhu dan tekanannya diketahui, maka rumusnya mol sama dengan VV per RT. V-nya ini merupakan volume gas, P-nya ini merupakan tekanan, R dan T-nya itu merupakan suhu, R ini merupakan ketetapan, nanti nilainya 0,082. Kemudian kalau misalnya terdapat 2 gas, karena dia bisa pakai gas pembanding, terdapat 2 gas, maka dibandingkan 2 gas tersebut, maka V1 dibanding N1, N tadi adalah mol, maka V1 dibagi mol 1 akan sama dengan V2, volume gas kedua dibagi dengan mol kedua. Wah, mol di sini nanti tergantung soalnya bisa apa yang mau dirubah atau apa yang diketahui. Bisa ada JP, ada massa, ada AR, tergantung, yang penting dia mol. Sesuaikan dengan data apa yang ada di soal. Oke. Jika pada STP berarti udah ada kata STP, berarti udah keadaan standar 4,25 gram suatu gas bervolume 2,8 liter, maka MR gas tersebut adalah, perhatikan, berarti kita di sini sudah dapat data keadaan STP, berarti ada nanti angka 22,4. 4,25 gram ini sebagai massa gas tersebut, kemudian ada volumenya 2,8 liter. Yang ditanya MR gas tersebut adalah, masukkan rumus untuk mencari mol yang pertama jika diketahui massa dan MR, berarti mol sama dengan gram per MR. Masukkan 4,25 per MR sama dengan, ini ada keadaan STP, masukkan lagi rumus mol untuk mencari STP, berarti volume per 22,4, maka nanti dia dikali silang, 4,25 dikali 22,4 sama dengan 2,8 dikali MR, maka MR-nya adalah 34. Nih, jadi mencari mol itu bukan cuma satu aja caranya, tergantung data apa yang diketahui. Nah, contoh soal kedua, kalau dia misalnya gas pembanding pada suhu dan tekanan tertentu, 1,25 gram gas NO, berarti ada gas pertama NO, volumenya 1 liter, berarti ada massa, ada volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas hidrokarbon, berarti ada 2 gasnya. Gas pertama tadi NO, gas keduanya ada si hidrokarbon. Kemudian masanya 3,5 gram, berarti ada volume, ada massa. Dia tanya senyawa hidrokarbon tersebut mempunyai rumus molekul, berarti nanti dia berhubungan dengan MR. Maka gunakanlah rumus pembanding, rumus gas pembanding, berarti ada gas pertama dan gas kedua. Bandingkanlah gas pertama sama gas kedua, berarti bisa dibuat V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Berarti ini untuk gas NO, yang ini untuk gas hidrokarbon, rumusnya CX-HY. Dan ini hidrokarbon. Kemudian masukkan volume yang pertama, berapa? 1 liter. Mol yang pertama, cari mol jika diketahui massa dan MR. Masukkan berapa nilainya? Berarti 1,25 per MR dari NO 30. Balik lagi menghitung jumlah MR. Kemudian masukkan rumus yang untuk kedua, volume kedua ada berapa? 2 liter per mol kedua. Mol kedua kan harusnya gram per MR, tapi kan MR-nya belum tahu. Nah, tugas kalian itulah yang mencari MR-nya. Seandainya pun MR-nya belum dapat, biarkan dia jadi mol. Biarkan dia jadi mol, kemudian nanti kalian pecah. Ternyata sudah didapat, maka MR-nya bernilai 42 setelah dihitung. Kemudian
dari 42 ini, MR42 ini kan CX HY. Kita mau cari berapa si X dan berapa si Y. Kita carilah jumlah dari setiap option ini yang jumlahnya itu 42 MR-nya. Dari mana mengetesnya? C2H4 ARC 12, jumlah C 2 kali 12 24 tambah 4 berarti masih 28. Nah, yang jumlahnya sama dengan 42 itu adalah bagian yang C. Itulah untuk mencari gas pembanding. Jadi buat dulu datanya, kemudian masukkan rumus apa yang sesuai atau yang diperlukan berdasarkan data yang di. Oke, nah yang terakhir adalah hitungan kimia. Maksudnya apa? Dia nggak semua senyawa itu dia langsung berupa gas yang diketahui atau zat yang diketahui. Dia bisa persamaan reaksi. Balik lagi menyetarakan reaksi. Katanya pada suatu persamaan reaksi yang sudah setara, berarti kan balik untuk melakukan penyetaraan reaksi. Koefisien reaksi itu akan menunjukkan perbandingan mol dari tiap zat. Misalnya mau mencari yang di mol yang ditanya, seandainya sudah ada mol yang diketahui. Nah, dicarilah cara mencarinya mol zat yang ditanya sama dengan koefisien yang zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Makanya itu diperlukan koefisien dan mol. Sehingga penyetaraan itu kan tadi berhubungan dengan koefisien. Kemudian bila mol zat pereaksi tidak sesuai dengan perbandingan, maka yang digunakan adalah pereaksi yang habis saja. Artinya apa? Pereaksi yang habis itu maksudnya mol yang memiliki mol paling kecil, yakni pereaksi yang hasil bagi mol terhadap koefisiennya paling kecil. Artinya apa? Yang memiliki mol paling kecil itulah yang akan digunakan sebagai reaksi pembatas. Oke, nah contohnya perhatikan. Oke, maksudnya penyetaraan reaksi atau koefisien yang ditanya tadi misalnya ada berdasarkan persamaan reaksi. Ini reaksinya. Oke, kemudian kalau udah kita cek ternyata reaksinya sudah setara. Jumlah Na di awal 2, di akhir juga 2. Berarti ini udah setara. Jumlah gas CO2, berarti nih CO2. Mana CO2-nya nih? Koefisiennya berapa? Cuman tuh yang dapat diperoleh dari 5, gram Na2CO3. Berarti ini, ya kan? Nah, cara pertama yang kalian lakukan adalah kalian cari dulu mol dari Na2CO3. Sudah kalian dapat mol Na2CO3, maka mol itulah yang akan digunakan untuk mencari volume dari CO2. Berhubung koefisien mereka sama-sama 1, maka nanti rumusnya kan tadi koefisien yang ditanya, mol yang ditanya siapa? Mol ditanya CO2, berarti koefisien ditanya, koefisien dia 1 per koefisien yang diketahui, berarti ini diketahui, ini ditanya, koefisiennya juga 1 dikali mol yang didapat berapa, kalian cari setelah didapat tadi. Inilah maksudnya yang perbandingan koefisien. Jadi kalau seandainya pun koefisiennya berbeda-beda, tinggal dimasukkan sesuai rumus. Sampai di sini Ibu rasa cukup untuk bimbel kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas silakan tanya atau chat melalui WA. Terima kasih. Selamat mengerjakan kuis. Buatlah catatan bagian-bagian yang penting di buku latihan kalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.